Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad ke muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada berita dari Pekanbaru yang cukup mengejutkan kaum muslimin. Dan kami yakin berita ini bakal membuat Idrus Romli CS malunya sampai ke ubun-ubun. Ya, Abdul Somad CS, Idrus Romli CS, Alnof Dinar CS, pokoknya Aswaja CS yang ada di Pekanbaru, ya, mendengar berita ini, kalau memang mereka ini masih punya malu, mereka bakal malu setengah mati. Ya, coba kita baca beritanya kaum muslimin. Ini dari Tribun. Ya, aduh, 40 kg ganja ditemukan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Ya, disimpan di tempat sering mahasiswa kunjungi. UIN itu ya identik dengan orang-orang Aswaja, nggak identik dengan orang-orang Wahabi. Ya, coba seperti ini kelakuan mereka kaum muslimin. Ya, mereka biasanya akan ngeles. Ya, namanya orang itu kan di mana-mana pasti ada yang nggak baik. Di Wahabi juga ada yang nggak baik. Ya, memang iya. Ya, di Wahabi itu nggak semuanya baik. Tapi kan nggak separah orang-orang Aswaja. Kalau di Aswaja kan parah. Kiai saja menggagahi santriwati. Ya, kiai saja pelaku LGTV, pelaku sotomi, ya, kiai padahal pimpinan pondok pesantren, banyak kasusnya. Ya, coba kita baca beritanya kaum muslimin. Setelah Universitas Islam Alauddin Makassar heboh dengan pabrik uang palsu dalam kampus, nah, ini beritanya sudah cukup lama, ya, sudah beberapa bulan, mungkin bahkan sudah 1 tahunan atau mungkin bahkan lebih, ya, berita uang palsu di Universitas Islam Negeri yang di Makassar itu, ya. Nah, sekarang giliran Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim atau UIN Suska Riau heboh dengan penemuan ganja dalam lingkungan kampus. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Riau menemukan ganja 40 kg di dalam kampus UIN Suska Riau. BNNP sudah menggerebek dan menggeledah kampus 8 Agustus 2025. Sudah lumayan lama, ya, sudah 10 hari kurang lebih lah, ya. Ya, karena tanggal 8, ya, sekarang sudah tanggal 18, ya, 10 hari. BNPP Riau ini berhasil menyita total 63 kg, luar biasa. Ya, 60 kg ganja kering dari 2 tersangka. 2 pelakunya adalah mantan mahasiswa UIN Suska. Ganja disita berjenis marijuana atau kannabis, tanaman yang berasal dari genus kannabis. Tanaman ini telah digunakan selama ribuan tahun untuk berbagai tujuan medis, rekreasional, ya, spiritual, dan industri. Di Indonesia, ganja kering termasuk dalam narkotika golongan 1, sehingga dilarang keras untuk dimiliki, digunakan, atau diperjualbelikan. Pelanggaran hukum terkait ganja bisa dikenai hukuman pidana berat. 2 pelaku simpan 40 kg ganja kering di atap kampus, ya. Dalam penggeledahan disaksikan pihak kampus, tim BNNP menemukan barang bukti tambahan yang disembunyikan di atas atap gedung pusat kegiatan mahasiswa UIN Suska Riau. Petugas menyita 2 kardus berisi 40 kg paket ganja kering, sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai 63 paket atau sekitar 63 kg. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka, RS diketahui menjadi otak dari jaringan ini.
Dia mengaku telah 3 kali melakukan tindak pidana serupa sejak Mei 2025 atas perintah rekannya berinisial A dan M. Setiap pengiriman, RS dijanjikan upah sebesar 200.000. Ini beritanya banyak kok kaum muslimin ya. Ada di YouTube ya. Kemudian ya banyaklah beritanya ya. Silakan cari, silakan baca beritanya kaum muslimin ya. Apa nggak malu orang-orang yang selama ini membangga-banggakan Aswaja ya, apalagi di Riau ya, sampai kalau kita dengar ceramahnya Idrus Romli ini sampai mewanti-wanti warga Riau ya, bahwa Riau ini menjadi target Wahabi ya. Dan sekarang Wahabi berkembang di Riau, tapi ternyata yang berbuat hal-hal yang nggak bener ya orang Aswaja, bukan orang Wahabi. Jadi kemana tuduhan si Idrus Romli selama ini? Nggak terbukti kan? Di Indonesia ini Wahabi itu subur, tuh paling subur di Riau. Di bawahnya Riau itu kemudian Padang dan Jambi. Ada segitiga di Indonesia: Riau, Sumbar, Jambi, segitiga. Wahabi main-main di situ. Kata Pak Idrus ya, Wahabi itu subur di Indonesia dan yang paling subur di Riau ya, kemudian di Padang, kemudian di Jambi ya. Di tempat segitiga itu, Padang, Riau, Jambi, Wahabi tumbuh subur di sana. Dan kalau kita menyimak video-video dari Pak Idrus Romli yang berbicara tentang orang-orang yang disebutnya Wahabi, itu kan disebut Wahabi setan alas, Wahabi kurang ajar, Wahabi sesat, bahkan sampai mengatakan haram hukumnya menyekolahkan anak di lembaga milik Wahabi. Ya, rata-rata ya, anak-anak Wahabi, guru-guru Wahabi itu bodoh-bodoh. Itu kata Pak Idrus Romli. Ya, tapi ya kita lihat di Riau yang kata Pak Idrus Romli paling subur Wahabi. Harusnya kalau Wahabi itu sesat, Wahabi itu bodoh, Wahabi kurang ajar, ya, harusnya yang berbuat kerusakan di Riau itu orang-orang Wahabi. Harusnya kan seperti itu karena mayoritas. Ya. Lah, buktinya bukan Wahabi yang melakukan hal-hal yang nggak benar di sana, malah orang-orang Aswaja. Kalau dikatakan di sana subur Wahabi, berarti kan Aswajanya cuma sedikit di sana. Ya, sudah sedikit, ditambah di sana ada penceramah-penceramah yang kondang. Ya, tokoh-tokoh Aswaja, ada Abdul Somad, Alnof Dinar, itu yang kami hafal namanya ya. Belum lagi kadang dakwah di Riau dibantu sama Idrus Romli ya. Banyak tokoh-tokoh Aswaja yang dakwah di sana, sementara jamaah Aswaja sedikit. Sudah sedikit, kemudian tokoh-tokoh yang dakwah Aswaja, tokoh-tokoh yang besar, tapi ternyata kok malah nggak membawa manfaat. Justru yang melakukan perkara-perkara terlarang ya, baik terlarang secara hukum undang-undang negara, terlarang juga dalam agama, malah orang Aswaja. Jadi manfaatnya apa? Manfaatnya Idrus Romli, manfaatnya Abdul Somad, manfaatnya Alnof Dinar. Apa manfaatnya? Coba. Justru di sana orang-orang yang disebut Wahabi, dijuluki Wahabi sama Idrus Romli CS, ya, dilabeli dengan label-label yang buruk. Ternyata justru nggak pernah terdengar ada berita-berita miring tentang mereka. Nggak ada kan? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka. Ya, dan mudah-mudahan orang yang memerangi dakwah sunnah ya dibongkar boroknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan, dan itu menjadi pelajaran bagi orang-orang Aswaja. Ya. Kalau memang mereka mau mengambil pelajaran, ya mereka akan tahu mana dakwah yang benar dan mana dakwah yang keblinger. Ya, selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.